Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga masyarakat Tulungagung yang saya cintai dan saya banggakan, mari kita sukseskan Pilkada Bupati dan Wakil Bupati. Semoga pelaksanaan Pilkada berlangsung dalam suasana aman, tertib, damai, dan tetap kondusif. Dengan semangat guyub rukun, kami melayani dan mengayomi seluruh rakyat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, udah tahu calon dan programnya kan? Mari datang ke TPS dan coblos calon pilihan Anda. Sebelum dimulainya pemungutan suara, terlebih dahulu Ketua KPPS mengambil sumpah janji anggota KPPS. Sumpah janji anggota KPPS. Sumpah janji anggota KPPS. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Bahwa saya Dalam setiap TPS atau tempat pemungutan suara, terdapat 7 personil yang tergabung dalam kelompok penyelenggara pemungutan suara KPPS. Anggota KPPS keempat bertugas menerima pemilih dengan mengecek kesesuaian nama dalam surat undangan dan kartu pemilih, serta membubuhkan nomor urut kedatangan dan memastikan jari-jari tangan pemilih bersih dari tanda tinta. Ketua KPPS memimpin jalannya pemungutan dan menandatangani surat suara, dibantu anggota KPPS kedua dan ketiga untuk menyiapkan berita acara. Anggota KPPS kelima bertugas mengatur pemilih yang menunggu giliran untuk memberikan suara dan pemilih yang akan menuju ke bilik pemberian suara. Anggota KPPS ke-6 bertugas mengatur pemilih yang memasukkan surat suara ke dalam kotak suara. Anggota KPPS ke-7 bertugas memberi tanda khusus tinta sebagai tanda pemilih telah selesai mencoblos. Pintu masuk dan pintu keluar TPS dijaga oleh petugas keamanan dari Linmas. Sudah nyoblos? Belum? Ayo rame-rame datang ke TPS. Ayo. Berikut gambaran ideal tata cara atau teknis pencoblosan di tempat pemungutan suara TPS. Bagaimana pemilih akan melakukan pencoblosan? Mereka masuk ke TPS dan menunjukkan surat undangan model C6 serta kartu pemilih kepada petugas KPPS keempat. Setelah itu, pemilih dipanggil Ketua KPPS untuk menerima surat suara. Untuk berikutnya nomor 23 Saudara Nanang dipersilakan. Untuk berikutnya nomor 101 Saudara Miftahul Jana dipersilakan. Pemilih melakukan coblosan pada bilik suara yang disediakan. Di sini, pemilih harus memastikan bahwa surat suara yang akan dicoblos dalam keadaan baik atau tidak rusak, serta terdapat tanda tangan Ketua KPPS. Maaf, surat suara saya rusak. Boleh saya minta ganti? Bila surat suara rusak, mintalah ganti ke petugas KPPS. Ini surat suara rusak. Bagaimana saksi? Bisa diganti? Bisa.
Coblosan dinyatakan sah apabila mencoblos pada kotak segi 4 yang memuat pasangan calon bupati dan wakil bupati. Coblosan lebih dari satu namun masih dalam salah satu kotak pasangan calon. Mencoblos tepat pada nama pasangan calon dalam kotak yang disediakan. Coblosan tepat pada garis kotak segi 4 yang memuat salah satu pasangan calon. Suara dinyatakan tidak sah jika mencoblos lebih dari satu pasangan calon. Mencoblos di luar kotak segi 4 yang disediakan. Setelah mencoblos, pemilih memasukkan surat suara ke kotak suara dengan terlebih dahulu menunjukkan kepada petugas KPPS bahwa surat suara sudah ditandatangani oleh ketua KPPS. Langkah terakhir, pemilih harus mencelupkan salah satu jari tangannya sebagai tanda telah selesai mencoblos. Bagi pemilih cacat, dalam pencoblosan bisa dibantu oleh anggota keluarga atau petugas KPPS. Jangan lupa ke TPS bawa kartu pemilih dan surat undangan. Sebelum dimulainya pemungutan suara, terlebih dahulu Ketua KPPS mengambil sumpah janji anggota KPPS. Sumpah janji anggota KPPS. Sumpah janji anggota KPPS. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Bahwa saya Dalam setiap TPS atau tempat pemungutan suara, terdapat 7 personil yang tergabung dalam kelompok penyelenggara pemungutan suara KPPS. Anggota KPPS keempat bertugas menerima pemilih dengan mengecek kesesuaian nama dalam surat undangan dan kartu pemilih serta membubuhkan nomor urut kedatangan dan memastikan jari-jari tangan pemilih bersih dari tanda tinta. Ketua KPPS memimpin jalannya pemungutan dan menandatangani surat suara dibantu anggota KPPS kedua dan ketiga untuk menyiapkan berita acara. Anggota KPPS kelima bertugas mengatur pemilih yang menunggu giliran untuk memberikan suara dan pemilih yang akan menuju ke bilik pemberian suara. Anggota KPPS ke-6 bertugas mengatur pemilih yang memasukkan surat suara ke dalam kotak suara. Anggota KPPS ke-7 bertugas memberi tanda khusus tinta sebagai tanda pemilih telah selesai mencoblos. Pintu masuk dan pintu keluar TPS dijaga oleh petugas keamanan dari Linmas. Coblosan dinyatakan sah apabila mencoblos pada kotak segi 4 yang memuat pasangan calon bupati dan wakil bupati. Coblosan lebih dari satu namun masih dalam salah satu kotak pasangan calon. Mencoblos tepat pada nama pasangan calon dalam kotak yang disediakan. Coblosan tepat pada garis kotak segi 4 yang memuat salah satu pasangan calon. Suara dinyatakan tidak sah jika mencoblos lebih dari satu pasangan calon. Mencoblos di luar kotak segi 4 yang disediakan.